warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astifira Ananda. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah. Di video ini saya akan memaparkan tentang peran zakat dalam pembangunan ekonomi negara. Untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ekonomi Pembangunan Syariah dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Haji Sofyan Muhlisin, LLB, LLM. Nah, jadi pertama perlu kita ketahui apa itu zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, di mana orang wajib mengeluarkan zakat bagi yang telah memenuhi persyaratannya untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan atau mustahik, atau disalurkan kepada 8 golongan asnaf, yaitu fakir, miskin, mu'alaf, amil, gorimin, fisabilillah, hamba sahaya, ibnu sabil. Nah, zakat yaitu harta yang dikeluarkan dengan niat tulus untuk mencari ridho Allah, yang justru akan membawa kepada kita itu kebaikan, keberkahan, dan balasan yang berlipat-lipat ganda, baik di dunia maupun di akhirat. Adapun ayat yang menjelaskan tentang zakat yaitu ada di surat Ar-Rum ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum mir ribal liyarbuwa fi amwalin nas fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mudhifun. Artinya, dan sesuatu riba yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan hartanya, melipat gandakan pahalanya. Nah, dari ayat ini kita bisa pahami beberapa hal tentang peran zakat dalam pembangunan ekonomi negara. Zakat memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, terutama di negara yang mayoritas penduduknya muslim. Yaitu yang pertama, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Zakat adalah instrumen distribusi kekayaan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin. Dengan adanya zakat, harta tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja, tetapi juga menjangkau masyarakat miskin dan marginal. Yang kedua yaitu meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, dengan adanya zakat, masyarakat miskin dapat memiliki tambahan dana untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ini meningkatkan daya beli masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa. Contohnya kayak lembaga zakat membagikan bantuan sembako dan uang tunai kepada keluarga prasejahtera. Nah, dengan bantuan itu mereka bisa membeli kebutuhan pokok di pasar lokal, sehingga pedagang pun mendapat keuntungan dan roda ekonomi itu berputar. Nah, yang ketiga ada menciptakan lapangan kerja. Nah, dana zakat bisa dimanfaatkan untuk program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan intribusi bisnis kecil. Ini membantu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Nah, yang keempat itu stabilitas sosial dan keamanan. Nah, zakat dapat membantu atau mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial yang berkontribusi pada terciptanya stabilitas sosial. Nah, stabilitas ini sangat penting untuk iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Yang kelima itu mengurangi beban negara dalam pengentasan kemiskinan. Nah, zakat juga dapat menjadi pelengkap atau bahkan substitusi sebagai program bantuan sosial pemerintah. Nah, jika dikelola dengan baik, zakat bisa meringankan beban anggaran negara dalam hak pengentasan kemiskinan. Nah, contohnya, pemerintah daerah bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas untuk menyalurkan zakat produktif kepada masyarakat. Dengan koordinasi ini, anggaran sosial pemerintah bisa dialihkan untuk sektor lain seperti pendidikan dan infrastruktur. Yang terakhir yaitu menstabilkan ekonomi nasional. Nah, ketika kesenjangan sosial menurun, daya beli meningkat dan kemiskinan berkurang, ekonomi negara menjadi lebih stabil dan sehat. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa zakat bukan hanya kewajiban agama, tapi juga instrumen ekonomi yang strategis. Bila dikelola secara profesional dan transparan, zakat dapat mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan, memperkuat struktur sosial, dan mewujudkan keadilan ekonomi dalam masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.